Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dimudahkan kesehatan, kebaikan dan lainnya. Kita bisa belajar bersama kembali untuk melanjutkan pengenalan bagaimana cara mengerjakan soal berbasis angka untuk persiapan tes CPNS tahun 2024. Baik, saya coba mulai dari soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini mungkin kita hapus dulu yang nomor-nomor lain ya, biar kita bisa fokus dengan nomor 4 saja dulu. Nah, ini soal nomor 4. Saya bacakan soalnya. Jika nilai dari akar 174 sama dengan 13,2, kemudian akar 17,45 sama dengan 4,18. Pertanyaannya, berapakah nilai dari akar akar 2 ya, akar dari 174.500 ya. Berapakah akar dari 174.500? Nah, sekarang polanya ya. Kalau kita bisa kemudian melihat pola saja tanpa kemudian menyelesaikannya dengan kaedah-kaedah matematika yang rumit misalnya. Nah, kita bisa kemudian meminjam ide dari soal ini misalnya. Nah, bisa diperhatikan ya, ini ide dasar. Kalau akar satu nilainya satu, ya, kemudian akar 10 ya sekitar 3,2 misalnya ya. Nah, di sini akar satu nilainya satu. Sementara akar 10 bernilai 3,2. Maka akar dari 100 menjadi 10. Kemudian akar dari 1000 menjadi sekitar 32. Kemudian akar lanjutannya 10.000 menjadi 100. Dan akar 100.000 ya mendekati nilainya 320-an ya, 320-an, 320 lebih. Begitu seterusnya polanya, akar 1 juta menjadi 1.000, sementara akar dari 10 juta menjadi 32.000 misalnya, ya 32.000. Nah, di sini apa yang bisa kita ambil sebagai sebuah kesimpulan? Ternyata untuk nilai akar ini berpola. Artinya, kalau kita lihat ya, ini ada satu angka, itu polanya sama dengan 3 angka ganjil, kemudian 5 angka, 7 angka. Jadi untuk pola ini, banyaknya bilangan di depan koma, banyaknya bilangan di depan koma itu ada 2 pola. Jumlahnya ganjil atau jumlahnya genap. Nah, ini juga keterampilan yang bisa diasah. Berjumlah ganjil, angkanya banyaknya, atau berjumlah genap. Untuk yang berjumlah ganjil, maka polanya 1, 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk pola genap 3,2, 32, nah ditambah 320, kemudian 3.200, 32.000, dan seterusnya. Jadi polanya itu sesuai dengan banyaknya angka di depan koma. Apakah banyaknya ganjil atau banyak angkanya genap? Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Perhatikan ini. Nah, ya coba lihat. 174. Berapa angka di depan koma? Satu, dua, tiga. 3 angka ya? Tiga, Pak.
Nah, ganjil apa genap? Ganjil, Pak. Ganjil. Kalau 17, 17, berapa angka di depan genap, di depan koma? 2, Pak. Dua. Dua. Maka yang kedua polanya genap, sementara bentuk yang pertama berpola ganjil. Genap ganjil. Nah, sekarang lihat saja angka ini. 174.500. Berapa banyak angka yang ada di depan koma? Karena memang nggak ada komanya. Berapa angka ini? Ganjil atau genap? Ganjil, Pak. Hitung. Satu, tujuh, Genap. empat, tiga, lima, 6 biji. nol, nol. Ada 6 kan? Oh iya, Pak. Genap. Ya. Genap. Jadi lihat polanya. Jadi 174.500 banyak angkanya yang di depan koma karena nggak ada komanya nih ya, karena nggak ada komanya koma 00 ya. Ada 6 digit. Karena ini termasuk pola genap, maka yang diikuti adalah pola yang genap. Nah, pola yang genap ini apa pola yang genap? Angka depannya 4, bukan 13, 4. Maka jawabannya bukan D. Ya, perhatikan ya. Bukan D karena 13 ya. Bukan B. Angka depannya 4, bukan 1. Kecuali misalnya 174.500. Ada 0 satu lagi. Kalau ada 0 satu lagi berarti angka depannya 1. Karena dia termasuk bilangan jumlahnya ganjil. Banyak banyak bilangannya ganjil. Nah, setelah kita pastikan bahwasanya jawabannya nanti harus menggunakan pola genap dengan angka depan 4, maka di sini ada 3 pilihan jawaban. Apakah 41,8 atau 418 atau 4.180? Enggak apa-apa ya, saya mau jelaskan ini pelan-pelan ya, supaya nanti tidak lagi menjadi soal yang memakan waktu yang panjang kalau dikerjakan. Kita mulai ya. Kita mulai, perhatikan. Kalau 17 ya, koma 45, di sini dua angka di depan koma, maka hasilnya 4,18. Berarti kalau 2 sekarang jadi 4, 4 angka di belakang koma, di depan koma ya, berarti angkanya 17,45, sudah tidak ada lagi angka di belakang koma, maka komanya bergeser 1, 41,8. Tambah lagi misalnya akar 17,45,00. Ada 6 digit di ya yang digunakan. Maka geser lagi 418. Kita lanjut lagi misalnya. Akar 17,45, 4 digit 0000, ada 8 digit, maka hasilnya menjadi 4180 begitu. Nah, artinya di sini karena soal kita menggunakan pola yang 6 digit, yang 6, maka jawabannya 418, sudah tidak ada koma lagi dan belum ada tambahan 0 di belakang. Maka jawabannya yang mana? A, B, A, C, atau E? Si, Pak. C. Nah, jawabannya yang C. A, C. yang C, 418. Jadi lihat polanya, bisa diperhatikan. Kalau 17,45 akarnya 4,18. Kalau kemudian ya jadi 1745, kemudian tidak ada lagi angka di belakang koma, maka geser komanya 1. Kalau tadi 4,18, sekarang jadi 41,8. Kalau tambah lagi 02 di belakang sehingga digitnya masih genap jumlahnya 6, maka komanya geser lagi menjadi 418. Kalau ada tambahan 2 angka lagi di belakang koma, maka tambahannya selain 418, kita kemudian baru menambahkan 1 angka terakhirnya 0. Ya, 1 angka terakhirnya 0. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Atau misalnya boleh juga lihat pola ini, boleh.
Nah, nanti soalnya dibiasakan ya. 17, lihat saja dua angka yang ada di depan koma. 17, dua angka. Kalau diakarkan, maka 2 bagi 2 jadi 1. 2 bagi 2 jadi 1. 17, 45, 4 digit di depan koma. Bagi 2 jadi 2 digit jawabannya 4 dan 1. 41. Kalau di dalam akar 3, 6 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bagi 2, dibagi 2, hasilnya 3, maka jawabannya harus memuat 3 angka yang ada di depan koma. Maka jawabannya 4, 1, 8. Kalau 8 digit, 8 digit dibagi 2 hasilnya 4, maka akan ada 4 angka yang letaknya di depan koma. 4180 sebagai pendekatan dari akar soal yang ada di 174500000 misalnya. Nah, itu diperhatikan ya. Jadi bisa dilihat banyaknya bilangan yang ada di depan komanya. Kalau dia temanya ganjil, maka dia sekelompok berbeda dengan temanya yang genap. Yang genap sekelompok, yang ganjil dalam kelompok yang berbeda. Paham? Paham? Bisa diikuti? Bisa ya? Nah, ini Bisa bagian cuma. ya, ada pertanyaan mungkin silakan. Ini sering soal begini ya. Jadi bisa langsung saja dilihat ya, dilihat polanya. Yang di depan komanya jumlah digitnya 3 atau yang 2. Kalau 3 masuk kelompok ganjil, sesama ganjil. Yang genap nanti sesama genap. 2, 4, 6 itu sesamanya nilainya akan sama 4,18, 41,8, 418 dan seterusnya. Sementara kalau banyaknya ganjil, maka akan ikut pola yang 13,2. Ada pertanyaan? Enggak ya, saya rasa ini cukup ya untuk menjadi pengantar berpikir ya bagi adik-adik sekalian. Baik, mungkin kita lanjutkan soal selanjutnya. Kita lanjutkan ya. Ini pola pendekatannya. Tentu bisa dikerjakan dengan cara yang lain ya pastinya ya. Insya Allah banyak cara. Banyak cara, jadi tidak perlu khawatir. Baik, kita coba soal selanjutnya kembali ke soal tadi. Nah, ini nomor 5. Ya, soal nomor 5. Boleh salah satu baca soalnya silahkan. Siapa aja boleh. Untuk yang nomor 5 ini. Atau saya baca ya. Tolong diperhatikan ya. Diketahui 165/4. 165/4 sama dengan A ditambah 1/B ditambah 1/C. Di mana A, B, dan C adalah anggota bilangan bulat. Nah, ini bacanya ya, dibaca nih. A, B, C anggota dari bilangan bulat. Bilangan bulat, tidak bilangan berkoma. Pertanyaannya, bagaimana hasil dari perkalian A kali B kali C sama dengan titik-titik-titik? Nah, ini sebenarnya caranya cukup mudah ya, cukup mudah. Misalnya gini, 165 kalau dibagi 4, 160 bagi 4 hasilnya 40, 5 dibagi 4, 1, sisa berapa? Sisa? Bisa 1. Sisa 1. Jadi 41 tambah 1/4 kan begini kurang lebih ya. Ya, jadi 41 tambah 1/4. Nanti seperempatnya akan diuraikan menjadi B tambah seper C dan seterusnya. Namun yang jelas, perhatikan ini, namun yang jelas, sebelum kita lanjutkan, karena bentuknya menyerupai bentuk 165/4 sama dengan A ditambah
1 per B tambah 1 per C, maka yang sudah pasti di sini nilai A-nya. Yang sudah pasti di sini nilai A-nya. Berapa nilai A-nya? 41. Ya, bagus. A-nya 41. Kesimpulannya, kalau A kali B kali C, di mana A, B, C adalah bilangan bulat, kalau A-nya 41, 41 kali B kali C, maka dipastikan bilangan itu akan menjadi bilangan kelipatan 41. Karena B-nya bilangan bulat, C-nya bilangan bulat, maka hasilnya pasti kelipatan 41. Kalau kita data, kelipatan 41 apa aja? 41. 41 tambah 41 berapa? 82. 82. Ditambah lagi. 41 tambah 82 berapa? 123. 123. Kalau kita diperintahkan memilih jawabannya, bukankah jawabannya antara 41, 82 atau 123? Sementara nilai 41 tidak ada, yang ada 12, 56, 78, ya. 82 tidak ada, yang ada 112. Maka A bukan jawabannya, B bukan, C bukan, D bukan, maka dipastikan jawabannya hanya E, 123. Sudah tidak perlu dikerjakan lagi. Kenapa? Hanya satu jawaban yang disediakan dalam soal ini yang merupakan kelipatan 41. Hanya 123 saja. Kalau kita rincikan, 123 itu 41 yang dikali 3. Artinya apa? Kalau A-nya 41, maka perkalian dari B dan C harus hasilnya 3. Sekarang saya mau tanya. Berapa kali berapa yang hasilnya 3? Tentu tidak ada pilihan lain. Hasilnya berapa? 3 kali 1. Nah, 3 kali 1. Maka nilai B-nya bisa jadi 1 dan nilai C-nya bisa jadi 3. Selesai. Ya, cukup demikian selesai. Nah, ini kemudian tidak harus kemudian menuntut kita untuk bisa menguraikan kembali. Sebenarnya nggak perlu begitu juga, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Misalnya begini, misalnya ya. Misalnya seperti ini, ya. Nah, kita lanjutkan, bolehlah. Ya. 165 dibagi 4 sama dengan 41 tambah seperempat. Tambah seperempat. Dengan catatan, kita sudah tahu nilai A-nya, ya. Nilai A-nya harus sama dengan 41. Nah, tinggal dibuktikan saja ya. Tinggal dibuktikan saja bahwasannya seperempat ini nantinya, ya, seperempat ini nantinya bisa kita nyatakan dalam bentuk 1 per B tambah 1 C, begitu. Ya. Nah, kalau mau diteruskan begini, saya bisa sampaikan ya, misalnya. Jadi seperti ini juga boleh misalnya. Jadi 41 ditambah seper, ya, 1 tambah sepertiga misalnya. Coba ya, bisa dilihat ini. Cocok kira-kira? Ya tentu Cocok. nggak cocok ya. Yang betul kan? 4 itu 3. mudahnya. 4 itu mudahnya. 3 tambah 4, Satu. ya 4, 4. Satunya kan sudah sama. Maka 4 itu diubah jadi 3 tambah berapa? 3 tambah 1. 3 tambah 1 ya. 3 tambah 1. 1 itu bisa diubah jadi 1/1. Kan begitu kan? Iya. Ya, maka ketemulah ya. Ketemu A-nya 41, B-nya 3, C-nya 1. 1. Sehingga kalau dikalikan menjadi 41 kali 3 kali 1. Yaitu tadi 123. Nah, ini matematika ini cuma akal-akalan saja sebenarnya. Cuma ya
trik-trik sederhana saja sebenarnya. Yang sebenarnya kalau sudah tahu jawabannya ya, tinggal mengikuti pola saja. Seperti soal ini misalnya ketika tahu bahwasannya A-nya 41, maka karena A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka dipastikan jawaban dari perkalian A kali B kali C wajib ya harus kelipatan 41. Ternyata opsi yang ada di soal hanya 123 saja yang merupakan kelipatan dari 41. Ya, kalau diubah ya cuma manipulasi saja. 1/4, 4 diubah jadi 3 tambah 1, satunya diubah jadi 1/1. Ya cuma begitu saja. Nah, sudah selesai. Ada pertanyaan? Jelas atau mungkin ada yang mau disampaikan? Silahkan. Pokoknya jangan khawatir ya. Kalau untuk soal-soal tes CPNS itu levelnya matematika sangat dasar. Ya, matematika sangat dasar dan cenderung pilihan-pilihan jawabannya sudah bisa ditebak, ya, sudah bisa diperkirakan. Baik, silahkan mungkin ya ada yang mau disampaikan, ya ada yang mau tanyakan silahkan. Coba saya baca chatnya ya. Suaranya tidak kedengaran. Ini suaranya nggak kedengaran ya? Kedengeran, Pak. Kedengaran. Kedengaran ya. Oke ya. Baik. Oke lah, baik kita lanjutkan ya. Jadi sebenarnya inti dari soal matematika yang ada di tes CPNS itu hanya manipulasi angka. Bagaimana cara menggunakan angka-angka yang ada di soal dibentuk sehingga muncul angka baru yang nanti angka baru itu menjadi angka yang muncul di jawaban. Contoh, baik, saya mau ulang ya. Saya tidak bosan-bosan mengulang. Saya ingin tunjukkan bahwasannya sebenarnya adik-adik semua mampu untuk bisa jawab soal dengan cepat dan tepat ya, insya Allah ya. Baik, sekarang coba saya ulang satu soal lagi yang belum ya. Nomor 10, nomor 10. Nah, ya. Jadi intinya bagaimana kita bisa memanipulasi angka yang ada. Sehingga cara mengerjakannya itu bisa banyak. Bisa dengan pola rumus yang sudah sering kita gunakan. Atau kita bisa ciptakan pola yang lain. Boleh ya. Karena dia banyak sekali celah dan polanya. Contoh misalnya ya, soal nomor 10. Soal nomor 10 ini saya jadikan contoh ya, supaya bisa kita pelajari bersama. Nah ini ya, bagian soalnya manipulasi angka ya. Bagaimana kita mampu untuk menangkap pesan-pesan angka yang ada. Misalnya, perhatikan gambar berikut. Jadi ada dua gambar, ada gambar A yang kemudian menjadi inspirasi kita untuk kemudian menentukan jawaban untuk pola gambar yang ada di B. Jadi ada angka 8, 10, 12, 14, 16. Saya ulang. Kenapa 8 jadi 10? Ditambah berapa? 8 tambah Tambah berapa? 2. Tambah 2. 10 tambah 2. Tambah 2. 10 tambah 2. 12. 12 tambah 2. 14. 14 tambah 2. 16. 16. Coba lihat pola di sini. 22 tambah 2. 2. 24. Tambah 2. 26. 26. Tambah 2. 28. 28. Tambah 2. 30. Wah, ya. Ternyata jawaban 30 itu tidak ada di opsi. Walaupun sebenarnya jawaban 30 itu adalah jawaban yang pantas, bagus. Cuma, ada cumanya ini. Karena soal pilihan berganda judulnya pilihlah jawaban yang paling tepat. Dia sudah siapkan jawaban yang harus kita pilih. Ternyata pola yang sudah benar tadi nggak ada opsinya, nggak ada 30. Yang ada 32, 38, 44, nggak ada. Berarti kesimpulannya apa? Kita harus bisa menemukan pola lain, pola yang lain. Contoh misalnya, bisa dilihat judulnya itu hanya manipulasi saja.
bagaimana kita bisa memanipulasi angka-angka yang ada. Peka dengan hubungan angka-angka, peka dengan hubungan angka-angka. Atau saya tanya begini, yang saya lingkarin ini angka berapa? 8. 8. Ada hubungannya 8 dengan 16? Kira-kira ada Ada. hubungannya? Diapain? Ada. Diapain? 2. Dikali. 8 kali 2. Dikali 2. Yang seposisi dengan 8 di gambar B adalah 22 kan? Iya. Nah, kalikan 2 juga. 22 kali 2 berapa? 44. 44. Ah, sudah selesai jawabannya 44. Ada, kali ini ada. Kok gitu aja? Boleh. Misalnya gunakan tema yang lain misalnya. Ada angka 8 dan ada angka 10. Coba ditambah. Berapa 8 tambah 10? 18. 18. Ya, 18. Kurang 2. Bagaimana 18 ini bisa diubah, dimanipulasi jadi 16? 18 itu dikurangi berapa jadi 16? Dikurang 2. 2. Lakukan tema yang sama untuk contoh B. 22 tambahkan dengan 24. 46. 46. Kurangi 2 juga. Kurangi 2. 4. 44. Boleh 44 juga. Banyak caranya. Atau boleh kemudian yang berhadapan. Boleh juga. 8 tambahkan dengan 12. Berapa? 20. 20. Agar dimanipulasi bisa jadi 16. 20-nya dikurang berapa? Kurang 4. Dikurang 4. Kurang 4. Begitu juga. 22 dengan 26 dijumlahkan. Berapa? 48. 48. 48. 48-nya seperti contoh A dikurangi 4. Berapa 48 kurang 4? 44. 4 juga sama. 44. Sama. Maka sebenarnya untuk soal yang kemudian harus kita jawab, kuncinya bagaimana kita bisa memanipulasi peka terhadap angka-angka yang ada di soal. Hampir semuanya begitu. Bagaimana hubungannya? Ya hubungannya itu kalau nggak ditambah, dikurang, dikali, dibagi, maka kita bisa peka dengan hubungan tadi. Bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dikali, bisa dibagi. Dengan manipulasi ini, kadang-kadang kita nggak butuh lagi. Apakah kita selalu butuh rumus? Tidak, kita nggak butuh rumus lagi. Karena kita bisa lihat polanya. Selama ini hantu matematika itu ya yang menakutkan dari matematika karena tadi bawaannya rumusnya apa ya, rumusnya apa. Padahal tadi rumus itu hanya bagian dari pendekatan bagaimana cara memekak buat peka hubungan angkanya, apakah dia ditambah, dikali. Maka bisa lihat mayoritas rumus-rumus baik itu di matematika, di fisika itu isinya kan cuma operasi hitung. Misalnya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kan cuma kali-kali saja menghubungkan yang ada. Apalagi misalnya dalam fisika misalnya energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Kan cuma kali-kali saja. Ya. Jadi intinya pekalah dengan angka yang ada di soal. Angka itu kemudian akan dimanipulasi sehingga bisa memunculkan angka baru. Ya, angka baru dan itulah angka yang kemudian dijadikan jawaban. Nah, seperti ini contohnya. Jadi banyak caranya, ya banyak caranya. Baik, sekarang saya contohkan soal yang lain ya. Saya contohkan soal yang lain. Bagaimana sebenarnya keinginan kita untuk memudahkan itu ya bisa kemudian kita kita buat dalam pembahasan cepat misalnya. Contoh ini, Kak Afina dari Klinik Cahaya Husada bisa bacakan soal Kak nomor 39 ini Kak, silakan. Seorang siswa telah mengikuti ulangan sebanyak N kali dan Ya. memperoleh rata-rata 79. Jika Ya. ia menginginkan nilai rata-ratanya menjadi 82 setelah ulangan berikutnya, maka nilai yang harus diperolehnya untuk ulangan yang berikutnya adalah. Nah, sekarang lihat ini ya. Jadi coba lihat ya. Begitu baiknya ya, begitu baiknya si pembuat soal.
Orang yang membuat soal ini itu baik sekali. Sudahlah dia menyiapkan soal, dia juga menyiapkan pilihan jawabannya. Dan kadang-kadang pilihan jawabannya itu ya kaku. Saking kakunya enak kita kemudian analisa. Contoh misalnya, contoh ya. Ini kan pertama dia sudah ikut ujian N kali, ya kan? Betul? Betul. Iya. Betul. Kemudian dia dapat rata-ratanya 79. Dia menginginkan dengan mengikuti ujian sekali lagi, ya. Dia ikut ujian sekali lagi dan nilainya jadi dari 79 jadi 83. Baik, sekarang logikanya 79 ke 83 itu nilainya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah, ya. Dari 79 ke 83 bertambah. Maka tidak layak pilihannya itu menggunakan tanda dikurangi. Karena makna bertambah itu menunjukkan operasi hitung yang dipakai adalah tambah, bukan kurang. Maka jawaban yang menggunakan kurang itu ya dicoret lah, ya tidak mungkin nilainya dikurang. Maka dipastikan secara analisa sederhana jawabannya tidak mungkin D dan juga tidak mungkin E. Sekarang muncul pertanyaan, bukankah yang saya tekankan tadi kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian, abang-abang sekalian, intinya adalah manipulasi, merubah 79 menjadi 83, bertambahnya berapa? 4. 4. Tambahnya 4. Maka juga nanti ciri-ciri jawabannya harus menunjukkan karakter 4 ini. Dan Oh. karakter 4 ini tidak ada di B munculnya 2, tidak ada di A. Nah, hanya satu jawaban yang membuat 4. Maka jawabannya 4N tambah 83. Selesai. Itu namanya manipulasi. Saya ulang lagi. Dari mana angka 4? Dari selisih. Ya, kenaikan 79 menjadi 83 harus tambah 4. Karena tambah, operasi hitungnya pakai tambah. Nah, pakai tambah. 4N tambah 83. Kalau sekiranya misalnya menjadi 82, maka 3N tambah 82, begitu. Menjadi 85, berarti 6N tambah 85. Paham? Paham. Jadi nggak perlu sekali rumus itu. Kalau ada soal yang dikerjakan pakai rumus boleh. Tapi sejatinya sebenarnya soal pilihan berganda level tes CPNS itu bukan soal anak SMP murni ya, bukan soal anak SMA. Kalau soal SMP SMA ya, soalnya harus dimulai dari rumus. Nah, sekarang kakak-kakak, abang-abang yang sudah tamat kuliah lama ini ya, sudah lama meninggalkan bangku SMA, SMP, kan nggak kadang-kadang nggak ingat lagi rumusnya. Memang penekanannya bukan rumus. Nggak fair lah misalnya kalau seandainya soal tes CPNS kok pakai rumus. Berarti yang anak-anak kuliah di matematika peluang dia lulus tinggi sekali. Karena soalnya bisa pakai rumus matematika. Enggak. Soal tes CPNS itu dibuat merata, adil. Adil artinya tidak harus dia basicnya matematika, bisa dari basic yang lain, asal dia bisa berpikir yang kritis ya, dia bisa jawab soalnya itu dengan diupayakan pilihan jawabannya itu bisa dianalisa. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa jawabannya begitu sederhana seperti ini? Karena memang tatanannya diharapkan itu bukan untuk dikerjakan dengan rumus, tapi digunakan sisi penalarannya ya. PNS itu kan nggak butuh rumus, ya. Dalam pengambilan keputusan itu kan yang dibutuhkan lebih ditekankan, ya rumus penting juga. Yang lebih ditekankan adalah kemampuan berpikir yang analitis, ya. Jadi makanya soal-soalnya dirancang analitis, ya, bukan saja mengedepankan teoritis, kayak gitu. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ya? Atau bolehlah. Sebenarnya ini kalau pakai rumusnya juga bisa ya.
cuma saya yakin ya, saya ingin sekali mengambil porsi yang berbeda dari pengajar yang lain. Saya ingin mengedepankan sisi berpikirnya, karena kalau berpikirnya bagus ya, maka tidak perlu kemudian kita banyak sekali menghafal rumus-rumus tertentu ya. Jadi cukup memahami konteks soal, kemudian dinalar, bisa dipakai untuk banyak soal ya. Kalau rumus itu kan cenderung pada kasuistik, satu rumus satu soal. Tapi cara berpikir itu bisa lebih umum. Setiap soal bisa dimulai dari cara berpikir yang baik. Tidak akan bisa mengalahkan itu. Baik, kita lanjutkan misalnya. Kita Belum lanjutkan matanya ya. tidak mempan guys, tidak mempan. Kabur dulu. Kita pakai bobo air yuk, kita ganti air dulu yuk. Kita ganti pakai bobo Tolong di-mute dulu. matanya ya supaya dia sakit mata gitu. Tolong di-mute, Bang. Sampai terlalu bahaya kita Bentar ya, langsung saya lihat itu siapa ya. kita pakai vision aja untuk mengalahkan si monster bola mata Nggak ini. di-mute. Monster bermata satu, dia monster alien guys. Dia bilang kita tidak bisa mengalahkan, kita akan pakai gear dan menggunakan rasa golem kita untuk Siapa mengalahkan monster. Let's go. Nah ini dia. Langsung dibantai kita ya. Itu oke kita. Oke. Izin saya mute dulu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 12 ya. Soal nomor 12. Anif, Nian, dan Reni ya, Anif, Nian, dan Reni mengikuti les piano di Lembaga Bimbingan Musik Masku Mambang. Anis les setiap 4 hari sekali, Nian les setiap 5 hari sekali, dan Reni, nah, Reni ya, les setiap seminggu sekali. Nah, di sini ada kata kunci sederhana yang jangan dilupakan ya, bahwasanya perhitungan seminggu, ya, sepekan itu ya, perhitungan seminggu perhitungan seminggu ya, menghadirkan jika mulainya Senin, seminggu kemudian itu Senin juga, ya, kemudian seminggu kemudian Senin juga. Jadi perulangan 7 hari menghasilkan hari yang sama. Senin ketemu Senin, kemudian ketemu Senin, ketemu Senin, dan seterusnya. Itu keistimewaan seminggu sekali. Seminggu sekali. Artinya berulang tepat pada hari yang sama. Ya, tepat pada hari yang sama. Misalnya saya katakan kita belajar bersama ini seminggu sekali. Ya, tepat seminggu sekali. Seminggu ya. Maka kalau kita belajar malam Selasa seperti ini, Senin malam, malam Selasa, maka bisa dibayangkan pertemuan lanjutannya juga di malam Selasa, Senin malam. Gitu kan? Jika mereka bertiga les bersama untuk kedua kalinya adalah hari Rabu. Nah, kata kuncinya di mana? Di Reni. Karena Rabu. Reni dia ya les setiap seminggu sekali, maka dipastikan selalu Reni itu hadir hari Rabu. Maka pertanyaannya, kapan mereka les bersama-sama untuk pertama kalinya? Dipastikan hari Rabu. Rabu. Maka jawaban Selasa, jawaban Senin, ini kehadirannya hanya untuk menggembirakan saja. Ya, Senin. Selasa itu hanya penggembira saja. Dipastikan Rabu. Nah, dengan catatan, ya, bagaimana cara menghitung KPK yang paling cepat? Kelipatan persekutuan terkecil. Yang paling cepat dari 4, 5, dan 7. Paling mudah ya dikalikan. 4 kali 5, 20 ya. 20 kali 7, 140. 140 kelipatan 7, 140 kelipatan 5, 140 kelipatan 4. Artinya apa? Tanggal 20 Januari tahun 2016 adalah 140 hari setelah pertemuan pertama. Gitu kan? 140 hari setelah pertemuan pertama.
Nah, harus diingat di sini ya, digunakan tangan kita Logika. ya. Logika. Setiap kemudian ketemu tulang ini nilainya 31, yang dalamnya 30 ya, kecuali Februari, maka kita dapatkan ya. Kalau kita dapatkan di sini ya, Januari, Februari, kemudian Maret, kalau pakai ini ya, pakai tangan ini, pakai tangan ya. Setiap ketemu tulang tuh 31. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sampai Juli ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, Januari 31, Maret 31 ketemu tulang, Mei 31, Juli 31. Maka di sisa-sisanya itu 30 kecuali Februari. 30, 30. Untuk Februari ya, kalau tahun kabisat 29, tapi umumnya 28. Gitu kan? Nah, maka Ya, lanjutannya setelah Juli apa? Setelah Juli, Agustus. 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 Untuk Agustus 31. Sekarang ya, ini kan baru bulan Agustus selesai ya. Maka kemarin Agustus Ya, kemarin berakhir di tanggal 31. Sekarang bulan September kembali 30, makanya ada gerakan 30 September G30S 30 PKI. SPKI. Selanjutnya masuk Oktober. Oktober balik 31. Makanya G30S itu PKI itu lanjutannya 1 Oktober ya. Oktober 31 ya, Oktober 31 ya. Ini yang genap nih bulan 8, bulan 10. Maka bulan 11, bulan November kembali jadi 30 dan penutupnya Desember 31. Gitu kan? Ya, 31. ya. Nah, kesimpulannya karena pertemuan yang kedua bulan Januari, Januari ya, maka kita harus mundur 140 hari ke belakang. Harus mundur 140 hari ke belakang. Jadi 31 ya, 31, kemudian 30, 60. kemudian 31 dan kemudian ya masuk bulan September dengan catatan di bulan Januari tahun 2016 sudah Ada 20 berlangsung hari. 20 hari. Gitu kan? Nah, Ya, kalau kita jumlahkan 20 tambah 30 tambah 30 tambah 30 berapa sudah? 121. 30 tambah 30 60 Eh, tambah 90 tambah 30 90 ya. Tambah 20 112. 110. Iya, Ya, 120 110 tambah 2 112. Betul? 12. Betul. 112. Nah, 12. 12. 112. 112 itu bilangan genap apa ganjil? Genap. 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 140 hari. Harus selang 140 hari. 140 itu genap apa ganjil? Genap, Pak. Genap. Genap. Kesimpulannya supaya jadi genap, sisa hari mundurnya harus genap. Karena genap tambah genap hasilnya Genap. genap tambah Genap. hasilnya genap ya. Maka tidak bisa pakai bilangan ganjil, nggak boleh pakai 3. Itu ganjil. Karena Septembernya 30, nggak boleh pakai 3. Berarti kalau nggak pakai 3, nggak mungkin 28. Kalau 28 berarti Septembernya baru 2 hari berjalan. 112 tambah 2, 114. Nggak cukup. Kita butuhnya 140. 140. Nggak boleh 28. Berarti kesimpulannya A nggak boleh, C nggak boleh, D nggak boleh, E nggak boleh. Harus berapa? B, 2, Pak. 2 Dua. September. 2 September. Artinya kalau 2 September, maka kalau mundur dari 30 ke 2 sudah jalan 28 hari. Gitu kan? Iya, Ya, Pak. Nah, maka itulah jumlahnya 140. 112 tambah 12, 112 tambah 28, 140. 140. Maka jawabannya harus di hari yang tanggalnya genap, bukan ganjil. 2, ya, tanggalnya 2. Pak, lama sekali ini ya. Apa boleh kami tebak-tebak saja? Boleh.
Boleh, boleh ya, boleh. Karena sebenarnya soal pilihan berganda itu akan mengerucut pada pola-pola tertentu. Contoh misalnya, Selasa, Rabu, 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 Senin. Banyak pola Rabu atau banyak pola Senin? Atau Selasa? Rabu, Pak. Rabunya Rabu. sampai 3, maka hampir dipastikan jawabannya bukan Senin dan Selasa. Keberadaan Senin dan Selasa itu hanya pelengkap supaya jawabannya 5, tapi harinya jelas Rabu. Berikutnya, 22, 3, 28, 28. Ya, bukankah angka kecil lebih dominan daripada angka besar? Angka besarnya 28, 28. Nah, ini juga dieliminasi kan? Betul? Betul. Betul ya. Sementara keberadaan angkanya genap, genap, ganjil, genap, genap. Lebih dominan yang genap, yang ganjilnya sedikit, hanya pelengkap saja. Maka memang terkesan diarahkan memang ya, jawabannya tuh mengarah pada jawaban B. Harinya Rabu ya, tanggalnya kecil dan bentuk angkanya genap. Nah, jadi boleh ya, PD saja. Karena judulnya memang pilihlah jawaban yang tepat, kita disuruh milih PD saja. Jangan takut dengan jawaban yang nggak bisa dijawab. Ditebak, dianalisa, pilih jawabannya ditebak. Sudah, ya mudah-mudahan tebakannya betul. Sisanya ya lanjutkan ke soal yang lain. Banyak sekali ya orang-orang yang kemudian gagal di SNBT itu karena dari awal dari SNBT di tes CPNS ini kan karena dia dari awal sudah menjas dirinya, oh, saya ini lemah di TIU hitung-hitungan. Jadi begitu dia belajar TIU saja. Ya TIU ya, maka porsi untuk TWK dan TKP-nya dia kesampingkan. Padahal nggak harus begitu ya. Ya, nggak harus begitu ya. Sudah, memang materi yang berat kita akui, kita nggak bisa menguasai semua materi. Kalaupun ada yang payah, susah, tebak saja. Bukankah tidak ada pengurangan nilai pada tes CPNS? Nggak ada kan? Ada. Nah, kalau nggak ada, beranikan ditebak. Gimana cara tebaknya? Coba dianalisa. Jangan takut-takut. Dianalisa. Ya, semakin biasa mengerjakan ya, semakin cepat. Nanti nilainya juga akan signifikan, akan semakin baik. Makanya saran saya kepada adik-adik peserta tes CPNS tahun ini ya, belajarnya boleh dengan bimbel mana saja ya. Ikuti saja bimbel-bimbel yang ada, ikuti ya. Jangan lupa, jangan cuma bimbelnya saja diikuti. Yang paling juga harus diikuti itu adalah tryout-nya. Percuma ikut belajar, belajar, belajar tanpa kemudian ikut tryout-nya itu tidak akan kemudian memberikan kesempatan latihan kita untuk jawab soal. Belajarnya oke, uji dia di tryout. Maka saya sarankan kalau ada kabar tentang tryout tes CPNS, ikuti. Banyak sekali ya, ada yang berbayar, ada yang gratis, banyak sekali. Nah, kalau bisa ya, dalam persiapan menjelang tes CPNS ini, rutin belajar mempercepat sisi analisa ini. Rutin ya, rutin ya. Nanti semakin lama bisa dilihat dari hasil tryout dia ada kenaikan yang signifikan. Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Kapan tes CPNS ini diperkirakan? Oktober. Pertengahan bulan 10 sampai pertengahan bulan 11. Nah, masih ada waktu sebulan lebih ya, masih ada waktu sebulan lebih. Maka Sebulan usahakan kalau bisa setiap pekan tuh ikut tryout sekali. Ya, setiap pekan ikut tryout sekali. Saya insya Allah nanti kalau ada informasi tryout dari teman-teman kita ya, dari beberapa bimbel yang ada di Banda Aceh, nanti kalau ada saya akan share ke grup ya, silahkan diikuti ya. Apakah itu dari bimbel Teknos ya, atau ada juga bimbel yang bagus ya, dari bimbel Paraduta misalnya. Silahkan ikuti ya. Setiap bimbel ada kesempatan tryout, ya, kalau bisa ikut. Ya, itu sebagai latihan. Latihan untuk mengukur sejauh mana kita sudah peka terhadap soal. Ya, terhadap soal ya. Baik, saya terus ya ingin mengasah mengasah
ketelitian ya, keterampilan ini ya, sama-sama. Nah, misalnya seperti ini nih, misalnya. Ada soal yang terkesan sukar, sulit ya. Tapi sebenarnya tadi ya, celahnya banyak. Saya bacakan soalnya. Dua akuarium, ya, akuarium A dan B sama-sama diisi air ya, dengan volume yang sama, 64.000 cm kubik. Sama-sama ya, 64.000 cm kubik, sama. Anto memiliki 30 kelereng kecil. Jadi ada kelereng kecil-kecil, ada kelereng kecil-kecil, ada kelereng yang ukurannya mini, kecil-kecil, jumlahnya 30 buah. Dan kemudian ada 20 kelereng yang ukurannya besar-besar. Ya, 20 kelereng yang ukurannya besar-besar. Sekali lagi sebelumnya saya ingatkan, jangan tertipu dengan besarnya angka. Jangan tertipu dengan besarnya angka ya. Jadi gimana caranya, Pak? Kalau menghadapi angka besar gimana caranya? Sederhanakan angkanya. Angkanya disederhanakan. Contoh misalnya, ke dalam akuarium A dimasukkan 7 kelereng kecil, 7 kelereng kecil, dan 7 kelereng besar. Ya, 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar. Sehingga volume air di akuarium itu terisi ya dengan tambahan kelereng-kelereng ini menjadi berapa? 64. Berapa bacanya ini? 64.000. Berapa bacanya? 64, Ribu. 82 bahasa. 64.821 Berarti 1/3. Oke. sentimeter. Artinya apa? Artinya apa? Kalau airnya 64.000, berarti kelerengnya cuma 7 kelereng 800, kecil. Iya, betul itu. Jadi nggak usah lihat besar-besar. 821. 821/3. Sepertiga. Jadi jangan lihat lagi 64 ribunya. Jadi sudah disederhanakan. 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar. Itu volumenya 800-an. Jadi lebih mudah. Sedangkan ke akuarium B dimasukkan 21 kelereng kecil dan apa? 7 Dan kelereng besar. 7 kelereng besar. Karena soalnya menginginkan bukan mencari siapa yang pandai ngitung, dibuat sama-sama 7 yang besar, ya kan? Hasilnya Ya, 800 berapa? 880. 80. 880, ya. 880, lebihnya nggak ada, gitu kan? Nah, kenapa dibuat sama? Karena memang diinginkan di awalnya kita bisa langsung mengeliminasi. Ya, eliminasi itu ngurangin, dikurangi. Kalau dikurangi, hilanglah yang besar ini kan? Ya kan? Gimana cara Ya, mengurangi yang baik? Cara mengurangi yang baik tidak harus atas kurang bawah. Artinya yang besar kurang kecil. Karena besar yang di bawah, dari bawah kurangnya. 7 besar dikurang 7 besar habis. Habis. hmm, Berarti 21 kecil dikurangi 7 kecil. Berapa? 21 kurang 7. 14 kecil. Ya, 14 kecil. 14 kelereng kecil. 800 kurang 800. Habis kan? Iya kan? Habis. Habis. Habis 80 Ya, kurang 21. Kira-kira aja. Kira-kira aja. 79. 59. Hah? 80 kurang Oh, 21. 79. 7. 80 kurang 20, 60 kan? 60. 59. 59. 59. 59. 59. Nah, 58. kesimpulannya apa? Boleh. 2 58 per nomor 3 ya. Nggak harus 2/3. kayak gitu. Saya mau sampaikan sekarang. 14 buah, banyak tuh ya. 14 buah kelereng kecil. 14 buah kelereng kecil volumenya 59. Jangan 59 lah, biar enak. 60. 14 kelereng kecil volumenya 60 cm kubik. Maka Kubik. 7 kelereng kecil, 7 kelereng kecil 30.
30. 7 kelereng kecil 30. Nah, 7 kelereng kecil, 7 ini, 7 ini, 7 ini, 7 kelereng kecil ini, itu volumenya 30. 30. Padahal kalau ditambah dengan 7 kelereng besar, jadi 820. Saya ulang ya, saya ulang ya. Saya tidak tanya Ya. hasil ya. 7 kelereng kecil ditambah 7 kelereng besar, hasilnya 821 sekian. 7 kelereng kecil itu volumenya 30. 30 kecil sekali, 30. Kesimpulannya, kesimpulannya 7 kelereng besar 821 kurang 30 berapa kira-kira? 700. 700 lebih ya? 700 Ya. lebih ya? Ya, 700 lebih, 700 lebih. Kira-kira satu kelereng besar itu volumenya berapa? 100 lebih. Ya, satu kelereng besar, satu kelereng besar, 100 lebih. Nah, yang sudah dipakai 7 tambah 7 berapa? 14. 14. Berarti ya, volume seluruh kelereng Anto yang tidak dimasukkan, tidak dimasukkan. Yang besar sudah dipakai 14, yang belum dimasukkan berapa lagi kelerengnya supaya jadi 20? 6. 6. Kalau satu yang besar nilainya 100 kalau 6, 600. 600. nilainya harus 600 lebih. Nggak boleh D. Kalau D itu 300 Eh. kekecilan, apalagi C, B, A. Sudah jawabannya E. Ya selesai. Itu soal tes CPNS tuh begitu. Yang dikejar itu sisi penalarannya, bukan hitungannya. Jangan kemudian sampai dapat 5/21-nya. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena memang harapannya diajak untuk berpikir. Kira-kira PNS-nya ini bisa mikir nggak? Bukan secara hitungan yang ditekankan, tapi pemikirannya, pendekatannya. Jadi nggak perlu sampai dihitung jeli berapa ya. Kalau itu ya panjang. Tapi setelah kita tahu volume yang besar 100 lebih, maka sisanya 6, maka nilainya harus 600 lebih. Maka jawaban yang kurang dari 600 pasti bukan jawabannya. Maka pendekatannya yang lebih. Cuma satu jawabannya. Sekarang saya mau tanya, kenapa jawabannya cuma satu? Kenapa nggak dibuat banyak? Misalnya jawabannya D, 654. C 632. Kenapa hanya hanya satu saja yang beda? 600 itu cuma satu. Kenapa? Untuk dianalisis. Iya, ini soal analisa, bukan soal hitungan. Ini analisa soalnya, bukan hitungan. Ya, bukan hitungan. Walaupun dengan cara menghitung dapat jawabannya, tapi sasarannya sebenarnya bukan itu sasarannya. Sasarannya bisa dianalisa. Ya, sasarannya itu untuk dianalisa, bukan untuk dihitung. Makanya soal-soal hitungan seperti ini dianggap soal yang merata, menjadi kemampuan dasar merata. Apakah dia alumni Timur Tengah ya, alumni Al-Azhar misalnya, atau alumni misalnya FKIP Bahasa Indonesia misalnya ya, soal bimbingan konseling, semuanya dapat soal seperti ini. Kan nggak adil sebenarnya. Kenapa? Ini kesannya kan yang nanti bisa jawab tuh anak-anak yang eksak saja. Enggak. Karena memang soalnya sudah diarahkan kepada sisi analisa. Bukan sekadar sisi berhitung. Walaupun dengan cara berhitung kita dapat jawabannya. Tapi bukan itu poinnya. Ya, bukan itu penekanannya. Paham kira-kira? Oke ya, lanjut lanjut. Ya. Jadi penekanannya intinya ya, penekanannya itu bukan pada kemampuan berhitung, bukan. Sekali lagi bukan pada kemampuan berhitung, tapi kepada kemampuan menganalisa. Nah ini ya, tolong bacakan soalnya. Siapa aja boleh? Silakan. Baik, Sebuah saya mobil silakan bacakan Bu, silakan. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 100 km dengan 12 liter bensin. Ya. Jika di tangki mobil terdapat 30 liter bensin,
Jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah Ya, bahan bakar kemudian berbanding jarak ya. Bahan bakarnya dengan satuan liter, ya jaraknya dengan satuan kilometer. Saya ingin sampaikan cara mengerjakannya itu banyak ya, banyak sekali caranya. Salah satunya caranya begini. Dengan bahan bakar sebanyak 12 liter, perjalanannya sejauh 100 kilometer. 100 kilometer. Sekarang 12-nya saya kecilkan. 12-nya saya kecilkan. Saya bagi 4. Boleh? Boleh. 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 Itu namanya manipulasi ya. Berapa 12 bagi 4? 3. 3. 3. Kalau bahan bakarnya dibagi 4, jaraknya juga dibagi 4. Berapa 100 bagi 4? 25. 25. Sekarang pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Dengan bahan bakar sebanyak berapa? 30. 30 liter. 3 supaya 30 tambah 0 kan? Iya. Iya. Ya. Kalau di ruas kiri tambah 0, di ruas kanan tambah 0 juga. Selesai jawabannya 250. Boleh. 50. Nah, udah selesai. Boleh. Nah, boleh seperti itu. Eh, apakah kemudian ini satu-satunya cara? Ya enggak, banyak lagi caranya. Misalnya gini misalnya. Ya, misalnya ya. Saya akan mengajak ya untuk kita membedah ya, membedah angka 12. 12 itu bisa diuraikan menjadi berapa kali berapa? Yang mudah aja. Silahkan. Yang mudah, 3 kali. 12. Terserah. 12 kali 3. 3 4 kali kali 3. 4. Ya, kali boleh, boleh. 6. 12 itu bisa bisa 3 kali 4 kan? Ya, iya kan? Nah, Iya. kalau 30 bisa diubah jadi 3 kali berapa? 10. 3 kali 10. 10. Oke, sekarang tiganya sudah ada yang sama, bisa dicoret. Nah, 100 bisa diubah juga. 100 bisa diubah juga menjadi 4 kali berapa? 4 kali 25. 4 kali 25. Nah, sekarang lihat ya. Tiganya sudah diulang sama. Empatnya sudah diulang sama. Maka ada pasangan angka yang belum diulang. Maka bisa dipasangkan. Yaitu angka 10 dengan 25. coba kali 25. 10 kali 25 berapa? 250. Nah, 250. itu juga manipulasi angka. Sama hasilnya 2,5 juga. Oh Pak, kami mau dengan angka yang kami buat sendiri boleh. Gini misalnya. 12 itu 6 kali berapa? 6 kali 6 2. kali. Ya. 6 kali. 30, 6 kali berapa? 6 kali 5. Nah, di sini 6-nya sudah sama. Maka 102 kali berapa? 100, 50. 2 kali 50. Maka dalam baris ini duanya sudah sama. Dalam satu kolom 6-nya sama, satu baris 2-nya sama. Maka yang sisa angka yang belum dipakai angka berapa? 5 ya? 5 dan Kali 50. berapa 50. 5 kali 20? 250. 5 kali. Hasilnya juga sama 250. Itu manipulasi angka. Boleh. Ya, bisa. Oh, misalnya sudah nyaman dengan rumus biasa, pakai juga nggak masalah ya. Ya, pakai juga masalah. Atau sudah mulai terbuka dengan tadi 12 bagi 4, 3. 10 bagi 4, 25. Karena soalnya 30 tambah 01. Maka 25-nya tambah 01. Juga boleh. Ya, terserah boleh. Banyak sekali idenya boleh. Dengan cara yang sama, coba perhatikan sedikit ini. Nah, kita coba bedah ini ya. Nah, soalnya bla 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 dan seterusnya lah. Angka 15, coba dibedah. Berapa kali berapa 15? 3 kali 5. 3 kali 5. 3 kali 5. 20, berapa kali 4 berapa? kali 5. 4 kali 5. 4 kali 5. 20 itu 4 kali 5. Sudah ada angka yang diulang, angka berapa? Angka 5. Angka 5-nya 5. nanti tidak dipakai lagi. 18 berapa kali berapa? 3 kali 6. 3 kali 6. 3 kali 8 6. kali. Nya sudah diulang kan gitu kan? Ya. Ya. Maksudnya 4 dengan 6. Coba kali 4 kali 6 berapa? 24. 24. Selesai. Boleh juga. Itu bagian dari manipulasi angka yang ada di soal.
Gitu. Ya hanya itu saja sebenarnya ya. Maka coba PD, percaya diri ya. Latihan, 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 percaya diri ya. Nah, insya Allah jadi sederhana ya. Belajar menyederhanakan masalah. Selesai. Ya, selesai. Atau misalnya saya bisa contohkan dari kasus yang lain. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan. Logikanya, semakin banyak orang yang bekerja, maka tentu waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. Betul? Betul. Betul. Baik, sekarang logikanya begini. Logikanya ya. Logikanya begini ya. Jika jumlah orangnya 20, maka waktu dalam harinya 18. 20 orang bekerja, 18 hari selesai. Berarti logikanya 18 orang bekerja, berapa hari selesai? Di bawah 18. Ulang lagi, ulang lagi, ulang. Di atas 18 hari. Baik, baik. Saya Karena mau semakin ya, saya mau biar 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 logis ya. Saya mau biar logis ya. Oke. Sebuah pekerjaan akan tuntas kalau dikerjakan oleh 20 orang dalam waktu 18 hari. 20 orang bekerja, 18 hari selesai. Maka logikanya, kalau 18 orang yang bekerja, berapa hari selesainya? 20, iya kan? 20. Oh iya, 20. 20. Kalau 20 orang, 18 hari. Betul? Iya. Betul ya? Betul. Betul. Pak, Kalau 18 orang, 20 hari. 20 hari. 20 20 hari. hari. Itu bagian dari berpikir sederhana, kayak gitu. Paham ya? Paham. Paham. Artinya, kalau orangnya menjadi lebih sedikit, maka harinya akan bertambah. Kan begitu logikanya. Betul. Iya. Betul. Nah, sekarang coba perhatikan ya. 20. Kalau 20-nya saya bagi 4, 20-nya saya bagi 4. Berapa 20 bagi 4? 5. 5. 5. Maka 18-nya dibalik kali 4. Kalau 20-nya bagi 4, maka 18-nya dikali 4. Berapa 18 kali 4? Silahkan. 72. 72. 72. 72. Sekarang kita mau orangnya 15. Apa hubungannya 5 dengan 15? Dikali berapa? 5 kali 3. Kali 3. Kali 3. Maka kalau orangnya dikali 3, harinya dibalik. Bagi 3. Berapa 72 bagi 3? 4. 24. Sudah selesai. Boleh kayak gitu. Berarti 15 orang pekerja mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 24 hari. 4 hari. Seperti ini saja manipulasi angkanya. Kayak gini aja. Ya, seperti ini saja. Jadi jangan khawatir ya. Insya Allah bisa, mampu, insya Allah bisa, mampu. Tapi sepertinya Pak memang mudah cara pertama Pak ya. Ya, sebenarnya semuanya balik-baliknya itu-itu saja, Bu. Sepertinya itu-itu saja. Cuma tadi ya, coba dibiasakan mengenal. Ini hanya manipulasi angka. Ya, ini hanya tipu-tipu angka saja. Makanya saya sering bilang ke murid-murid saya, udah nak, matematika di ujian itu cuma matematipu. Matematika tipu-tipu saja. Cuma tadi kan tipu-tipunya terkesan nggak bisa atau nggak boleh harus pakai rumus. Rumus lagi. Apa itu rumus? Rumus itu hanya jalan. Tapi apakah dia satu-satunya jalan? Enggak. Itu hanya pendekatan saja. Makanya mayoritas rumus itu kan isinya tambah, kurang, kali, bagi. Ya, hanya manipulasi saja.
Baik ya, mungkin bisa kita lanjutkan satu dua soal lagi ya sebelum kita akhiri ya. Insya Allah ini ada yang belum mungkin. Oh, ini sudah. Nanti kalau ada soal yang mau dibahas ya, kalau dibuka grupnya untuk soal, untuk percakapan ya, bolehlah di-share soal-soalnya ya, supaya ini bisa jadi bahan yang akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, sebagai penutup ya, sebagai penutup, soal ini akan kita jadikan soal penutup pada pertemuan malam ini ya. Saya bacakan soalnya. Ini juga soal yang sering muncul dan biasa dikerjakan dengan cara yang berlebihan menurut saya, pakai diagram Venn. Memang caranya betul ya, tapi terkesan kalau bisa dimudahkan kenapa enggak ya. Berdasarkan hasil tes tertulis CPNS pada suatu ruangan yang terdiri dari 50 peserta, semuanya ada 50. Diperoleh data sebagai berikut ya. 26 orang memperoleh skor terbaik pada tes verbal. 21 orang memperoleh skor terbaik pada tes pada bagian numerik. Sementara 16 orang mendapatkan skor buruk. Buruk di bagian verbal, buruk pula di bagian numerik. Artinya jelek dua-duanya. Pertanyaannya, jadi banyak peserta yang mendapat skor bagus untuk keduanya adalah. Nah, sekarang coba lihat soalnya. Kalau kita data soal ini, maka kita akan menemukan beberapa angka kan? Ya, coba kita data angka-angkanya. Angka berapa aja yang ada? 50. Nah, 50. Angka berapa lagi? 26, 26. Angka berapa lagi? 21, 21. Angka berapa lagi? 16. 16. 16. Saya ingin sampaikan, di sini judulnya manipulasi. 26 ambil puluhannya saja. 20 tambah 20 berapa sudah? 40, 40. 40 tambah 10 berapa sudah? 50. Sudah 50. sama dengan jumlah siswa seluruhnya 50. Maka sekarang sisa satuannya ditambah 6 tambah 1 berapa? 6 tambah 1, 7. 7. 7 tambah 6 berapa? 13. Ya, 13. sudah Dapat. selesai. Berarti yang 13. bagus dua-duanya 13 orang. Udah selesai. Itu manipulasi ya. Nah, 13. 13 orang. Kami tapi Pak biasa pakai diagram Venn. Boleh, boleh, boleh. Misalnya pakai diagram Venn begini ya, misalnya. Kita gambarkan kotak. Ya, ini kan rumus yang biasa kita dapatkan di SMP ya. Kotak. Tulis di atas semestanya 50. Nah, 50 di sini. Buat lingkaran, tulis sebagai N. Artinya apa N ini? Numero. Apa? Numerik. Numerik ya. Kemudian irisannya kita buat V, verbal. Gitu kan? Yang tidak bagus kedua-duanya letakkan di luar 16. Saya tulis dengan warna lain lah, warna apa ini? Warna Ya. hijau misalnya, 16. 16 letaknya di luar. 16 letaknya di luar. 16. 16. Apa maksudnya 16 ini? 16 ini yang tidak bagus numerik, tidak bagus verbal. Ya. Kemudian yang bagus dua-duanya dimisalkan sebagai X. Nah, pakai X lagi ya. Yang bagus numerik semuanya jumlahnya numerik numerik 21 ya, berarti 21 ya. Maka yang bagus numerik saja 21 kurang X. 21 kurang X ya, ditambah X jadi 21. Sementara yang verbal saja 26 kurang X ya. Maka secara perhitungannya menjadi 50 yang seluruhnya itu adalah 16 gitu kan. Tambah 21 kurang X gitu kan. Kemudian tambah X tambah 26 kurang X ya. Maka hasilnya menjadi 50 X kurang X habis. Habis ya.
tinggal satu buah X dengan posisi min X. Min pindah ke sebelah kanan menjadi plus. Berarti 50 tambah X sama dengan 16, ya kan? Ya. 16 tuh 10 tambah 6. 21? 20 tambah 1. 20 tambah Tambah 1. 1. 26, 26. 20 tambah 6. 20 2 tambah tambah 6. 6. 20 tambah 20 40. 40. tambah 10. 50. 50. Nah, coret 50-nya. Maka X-nya sisanya 6 tambah 1, 7 tambah 6, 13. X-nya 13. Tapi kan nggak harus kayak gini. Ribet. Ribet. Sebenarnya cuma main-main di angkanya saja. 26, 20 tambah 6. 21, 20 tambah 1. 16, 10 tambah 6. Habis 50. Tinggal 1 tambah 6 tambah 6. 13. Sama saja. Sama saja. Ya, insya Allah, saya masih memprediksi soal tes CPNS itu dalam kategori terjangkau untuk dikerjakan. Cuma kendalanya waktu saja, waktu kemudian beban ya, beban. Gara-gara ada beban ya, soal yang harusnya bisa jadi nggak bisa ya. Yang paling penting juga masalah teknis mengerjakan. Ya, teknis mengerjakan. Tidak dinafikan kita butuh rumus, tapi kalau semua pakai rumus nggak cukup waktu kita. Waktu kita nggak cukup. Harus ada strategi. Ya, saya ingatkan sekali lagi ya, banyak itu yang sudah mempersiapkan diri ya. Oh, saya tahun lalu kalahnya jatuhnya di TIU, belajar TIU saja. Udah bagus TIU, TKP-nya hilang ya. TKP-nya yang sudah berkurang. Jadi harus seimbang. Ya, harus seimbang ya. Harus seimbang. Nah, insya Allah masih ada waktu ya, sekitar sebulan setengah lagi sebelum perjuangan kita ya nanti di tes CPNS. Saya sarankan wajib ya sering ikut-ikut tryout ya, ikut tryout ya, ikut tryout. Saya tahu adik-adik sekalian ya, abang-abang kakak sekalian sibuk sekali ya, tapi sempatkan untuk bisa mengikuti tryout secara rutin dan berkala. Apakah itu sepekan sekali atau misalnya ya 2 pekan sekali, tapi harus rutin ya, bisa dilihat progresnya, perkembangannya ya, perkembangannya. Insya Allah banyak sekali ya, banyak sekali lembaga-lembaga yang mengadakan tryout, ikuti ya. Untuk belajarnya juga ikuti belajarnya ya di eh, online tuh ya, di YouTube itu banyak sekali ya pembahasan oleh pakar-pakar yang jauh lebih muda ya, jauh lebih ahli, itu diikuti ya. Ada misalnya YouTube Al Faiz, itu bagus itu. Ya, YouTube Al Faiz. Nah, silahkan nanti sering-sering dibuka YouTube Al Faiz itu ya. Karena di Al Faiz ini berisi soal-soal FR yang update ya, FR-nya update ya. Soal-soal yang muncul dan dibahas itu update. Ya, diikuti ya. Nanti insya Allah kami dari Bimbel Pak Amanah ini cuma sedikit membantu ya, bagian sedikit bagaimana bisa bernalar yang baik. Karena biasanya pendekatan yang disampaikan itu bagus-bagus ya, pakai rumus-rumus misalnya. Nah, kami coba mengambil satu porsi yang berbeda, bagian dari bagaimana seorang dewasa bisa berpikir dewasa dalam menganalisa pilihan jawaban yang ada. Selagi soal-soal kita masih pilihan berganda. Insya Allah tes CPNS ke depan masih pilihan berganda, maka peluang kita untuk bisa menganalisa itu masih sangat terbuka lebar. Ya, baik, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini ya belajarnya. Insya Allah nanti dalam pekan ini juga di malam Sabtu atau malam Ahad ya, kita coba melanjutkan pembahasan tentang urai angka ini, manipulasi angka ini ya. Semoga terus berlatih, tapi percuma ya, saya ulangi lagi, percuma kalau belajar-belajar saja tanpa tryout. Nah, itu nggak ada gunanya ya. Tetap
harus dicari kesempatan untuk bisa tryout secara rutin. Tryout secara rutin. Baik, mungkin ini ya yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kesilapan, kekurangan, kami mohon maaf ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an Asyhadu la an la ilaha illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.